banyak orang Kristen susah itu membedakan mana itu pelepasan, mana itu yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Mana itu manifestasi roh jahat, mana itu manifestasi Roh Kudus. Banyak sudah Kristen, bahkan sudah karismatik sekalipun, dia susah membedakan hal itu. Di sini saya mau menjelaskan sesuai dengan pengalaman saya dalam melayani orang-orang yang terikat dengan roh jahat. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ialah, poin yang pertama, dia merasakan damai sejahtera ketika Roh Kudus itu melawat dirinya. Bukan merasakan takut dan bukan juga merasakan merinding, tapi damai sejahtera. Jadi kalau ada orang mengatakan dia dipenuhi oleh Roh Kudus tapi dia merasakan ketakutan, dia merasakan merinding, itu bukan dari Roh Tuhan. Sudah pasti itu berasal dari roh jahat. Jadi poin yang pertama, ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia merasakan damai sejahtera. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua ialah dia sadar 100%. Tidak seperti orang yang kerasukan, tidak sadar. Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Dia tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Karena pikirannya tidak dikendalikan oleh Roh Kudus. Lain halnya dengan setan. Karena setan itu mengendalikan pikiran kita sehingga kita tidak sadar. Tapi kalau roh jahat, yang dikendalikan adalah pikiran kita, sehingga kita tidak sadar. Tapi kalau Roh Kudus, yang dikendalikan itu adalah lidah kita. Makanya disebut, orang yang dipenuhi Roh Kudus itu, dia akan berbahasa lidah. Atau dalam bahasa Yunaninya, glossolalia, bahasa lidah. Amin. Lidah kita yang dikendalikan, bukan pikiran kita. Makanya kita sadar, kita tahu apa yang terjadi di sekitar kita. Kita bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kita. Dan bisa kita juga hentikan kalau kita tidak mau. Makanya perlu namanya buka hati dan penyerahan diri. Supaya Roh Kudus itu berkuasa dalam diri kita. Kalau kita tidak mau, kita tidak akan bisa menerima lawatan daripada Roh Kudus itu. Pertama-tama kali terjadi, pencurahan Roh Kudus itu ialah pada hari Pentakosta. Jadi, kalau kita rindu dipenuhi oleh Roh Kudus, tentu kita akan punya pengalaman yang sama seperti apa yang dirasakan para rasul pada hari Pentakosta, di mana mereka pada waktu itu mereka itu berbahasa lidah, berbahasa asing. Makanya waktu itu datang berbagai bangsa ke Yerusalem. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-11, saya bacakan bagi saudara. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi mereka mendengar para rasul berbicara dalam bahasa yang mereka pakai di negeri mereka. Padahal para rasul ini tidak pernah kursus bahasa mereka. Bahkan tidak mengerti bahasa mereka. Tapi ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka berbahasa daerah mereka masing-masing. Makanya bangsa-bangsa heran, karena para rasul memuliakan Allah, memakai bahasa orang asing yang datang pada hari Pentakosta pada waktu itu. Dan pertanyaannya ialah, lalu bagaimana dengan orang yang didoakan rebah? Apakah mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena mereka itu dilawat oleh Roh Kudus. Jadi ketika mereka dilawat oleh Roh Kudus, mereka tidak tahan berdiri di hadirat Tuhan, sehingga mereka itu jatuh dan rebah. Bukan karena didorong-dorong di saat didoakan, bukan. Jadi, bagaimana mungkin kita menghalangi orang didoakan supaya dia jangan rebah? Padahal mereka itu rebah karena tidak tahan di dalam hadirat Tuhan. Kecuali tadi didorong-dorong mungkin. Itu karena faktor didorong. Tapi kalau bukan karena faktor didorong dia rebah, itu karena mereka merasakan hadirat Tuhan pada waktu itu melawat dan menjamah hidup mereka. Sehingga mereka rebah di dalam hadirat Tuhan. Contohnya Yohanes dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-17, di situ dijelaskan. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Yohanes ini jatuh tersungkur ketika dia
bertemu dengan Tuhan. Jadi ketika kita dilawat oleh hadirat Tuhan itu, sebenarnya kita sedang merasakan suasana sorga terjadi dalam hidup kita. Makanya ada orang tidak tahan, sehingga jatuh rebah. Sama seperti Yohanes jatuh rebah, karena sudah melihat kemuliaan Tuhan diperlihatkan di Pulau Patmos kepadanya. Sedangkan kalau ada orang yang melompat-lompat dan berteriak-teriak di saat hadirat Tuhan tercurah, di saat lawatan Tuhan tercurah, ketika hamba Tuhan berdoa, ada yang berguling-guling, ada yang melompat-lompat, itu baru namanya pelayanan pelepasan. Maka ketika Roh Kudus turun, Roh Kudus itu akan melawat umatnya. Dan setiap umat yang saat itu mengalami keterikatan, baik terikat dengan kuasa kegelapan, terikat dengan kuasa perdukunan, terikat dengan roh-roh jahat, sembahan leluhur, bahkan kepahitan sekalipun, maka mereka akan manifestasi. Makanya ada yang berguling-guling, ada yang melompat-lompat, ada yang berteriak-teriak. Itu bukan dipenuhi Roh Kudus, itu dilawat oleh Roh Kudus. Sehingga roh yang tidak kudus yang ada di tengah-tengah ibadah itu, mereka akan menjerit. Mereka akan memberontak, melawan. Karena kehadiran Tuhan ada di situ. Itu sebabnya ketika Yesus melewati daerah Gerasa, ada orang kerasukan. Dan orang kerasukan itu ketika melihat Tuhan Yesus, mereka berteriak, "Mengapa engkau datang sebelum waktunya, hai anak Allah?" Mereka berteriak. Makanya orang yang diurapi Tuhan, roh jahat itu tidak akan tahan. Jadi kalau ada orang yang diurapi Tuhan, bukan yang diurapi yang akan menyingkir, tapi roh jahat itu yang akan menyingkir. Karena dia tidak tahan kuasa Tuhan sedang melawat tempat itu. Makanya diperlukan hamba Tuhan yang diurapi dalam pelayanan pelepasan, supaya semua roh-roh jahat yang ada di daerah pelayanan kita masing-masing dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Makanya kita harus mengerti dan harus bisa membedakan mana itu pelayanan pelepasan, mana itu pelayanan dipenuhi oleh Roh Kudus, mana itu manifestasi roh jahat, mana itu manifestasi Roh Kudus. Jadi kalau saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak mungkin saudara akan berteriak-teriak. Tidak mungkin saudara akan berguling-guling ataupun menjerit-jerit. Jadi ketika saudara mengalami itu, saudara sedang dilawat oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus sedang bekerja untuk membebaskan saudara dari semua keterikatan itu. Amin. Sehingga saudara menjadi orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.